Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kita terhadap siratil mustaqim, ini juga maksud saya adalah majazan. Dan ini pernah diucapkan oleh Salman Al-Farisi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, salawat Fatih yang biasa diamalkan oleh kita, yang biasa diamalkan oleh teman-teman Aswaja, ini dianggap salawat yang bid'ah, dianggap salawat yang syirik, dianggap salawat yang terlalu ghuluw terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghuluw itu artinya berlebihan dalam menempatkan makom Rasulullah yang sebenarnya kami Aswaja itu berlebihan. Dan salawat Fatih ini katanya adalah salawat bid'ah, salawat yang syirik, dan salawat yang berlebihan menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Fatih itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq, al-khatim lima sabaq ila akhirih, seperti itu. Baik, mari kita teliti apakah benar tuduhan mereka itu bahwa salawat Fatih ini adalah salawat yang bid'ah, adalah salawat yang syirik, adalah salawat yang terlalu ghuluw terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu, limpahkanlah rahmatmu terhadap Sayyidina Muhammad. Jelas di sini tidak ada ghuluw. Jadi tetap menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita memohon agar Allah itu memberikan sholawatnya, memberikan rahmatnya terhadap Rasulullah. Di mana ini ghuluwnya? Jadi jelas orang-orang Aswaja itu tidak menganggap Rasulullah sebagai Tuhan, tidak. Bahkan kami itu meminta sholli ala sayyidina Muhammadin agar Allah memberikan rahmatnya terhadap Rasulullah. Yang Tuhan itu tetap Allah. Kami berdoa agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya, kesejahteraan ini. Kita berdoa, kami berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus melimpahkan rahmatnya terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tidak ada masalah di sini. Kemudian yang dipermasalahkan misalnya Al-Fatih lima ughliq, yang membuka segala yang tertutup, Al-Khatim lima sabaq, penutup yang terdahulu, Nasiril haq bil haq, yang menolong hak kebenaran dengan hak, wal hadi ila siratikal mustaqim, yang memberikan petunjuk terhadap siratul mustaqim. Al-Fatih lima ughliq, yang membuka segala yang tertutup. Ini maksudnya majazan, Pak, ya, Pak Ustadz Wahabi. Ini maksudnya majazan, bukan hakikatan, bukan secara hakikat. Hakikatnya Al-Fatih lima ughliq, yang membuka segala sesuatu yang tertutup, terkunci, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Tapi ini bahasa majaz. Anda mengerti bahasa majaz? Sebagaimana kita bilang terhadap kekasih Anda, misalnya Pak, waktu Anda muda misalnya, terhadap istri Anda baru nikah, Anda bilang, engkaulah pengobat rinduku, engkaulah pengobat lukaku. Masa seperti itu yang mengobati luka ya Allah Subhanahu wa taala, tapi itu diucapkan majaz, Pak. Anda nggak ngerti bahasa majaz gimana? Al-Khatim lima sabaq, penutup segala yang terdahulu, Nasiril haq bil haqqi, yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Apanya ini yang ghuluw? Kan memang kenyataan seperti itu Rasulullah. Al-hadi ila siratikal mustaqim. Kalau ini yang Anda permasalahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kita terhadap siratil mustaqim, ini juga maksud saya adalah majazan. Dan ini pernah diucapkan oleh Salman Al-Farisi, Pak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda terhadap Salman, ketika Rasulullah ini berkata terhadap Salman Al-Farisi, Salman, jangan kau benci aku, maka kamu akan berpisah dengan agamamu. Kemudian Salman menjawab,
Bagaimana saya akan membencimu? Padahal dengan kamu, wabika hadanallah, dengan sebab kamu, dengan sebab engkau Rasulullah, Allah menunjukkan kami. Ini bahasanya, bukan Rasulullah yang menunjukkan, tapi Allah, tapi sebab Rasulullah. Jadi kan memang Rasulullah, sebab Rasulullah kita ini al-hadi ila siratil mustaqim. Jadi Rasulullah lah yang menunjukkan kita terhadap jalan yang lurus, memberikan hidayah terhadap kita terhadap jalan yang lurus. Itu bahasa majasan, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustadz Wahabi mengatakan salawat ini tidak ada asal usulnya. Itu ada Pak, ada asal usulnya itu. Salawat ini mengambil dari beberapa riwayat yang ada di dalam hadis. Salawat ini sebenarnya bersumber dari hadis, mengambil dari hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, dan juga ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu. Bagaimana isi salawatnya tersebut? Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dan di dalam Mu'jam At-Tabrani itu, Allahumma dahiyal madhuat wa bari'al masmukat ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala Muhammadin abdika wa rasulika. Ya Allah, jadikanlah syara'ifa salawatika, kemuliaan salawatmu, wa nawamiya barakatika, keberkahanmu yang terus menerus, warafata tahannunika, dan kelembutan kasih sayangmu, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini adalah abdika, hambamu, wa rasulika, dan utusanmu. Lanjut, al-fatih lima ulika. Rasulullah ini al-fatih, yang membuka lima ulika terhadap sesuatu yang sudah terkunci, wal khatimi, dan yang menutup lima sabaqah terhadap sesuatu yang telah terlalu, wal mu'linil haq bil haq, yang menampakkan kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran, waddamiri li jaysyatil abatili, yang menghancurkan tentara-tentara batil. Terus ke belakang, bihi hudiyatil qulub, dengan sebab Rasulullah, dengan sebab Rasulullah maka hati ini mendapatkan hidayah. Artinya Rasulullah yang memberikan hidayah. Majasnya seperti itu Pak, bukan tidak ada dasarnya ini. Jadi jangan asal nuduh ya, jangan asal nuduh Anda itu salawat ini syirik-syirik. Pahami dulu. Makanya belajar ilmu alat sampean itu, belajar ilmu balaghah diantaranya itu. Kenapa? Karena di situ diajari tentang masalah sastra, ada majas, ada hakikotan. Kami sudah biasa misalnya kita berobat dengan obat ini, karena meminum obat ini saya sembuh. Apakah ini syirik kalau seperti itu Pak? Itu namanya majas. Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkan, bukan obat itu. Kalau kita yakin obat ini secara hakikat yang menyembuhkan kita, maka kita itu sudah syirik, karena menduakan Allah. Baik, demikian yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk teman-teman Aswaja, bahwa salawat yang kita amalkan ini tidak bid'ah, tidak syirik, dan tidak sesat sebagaimana tuduhan mereka kaum Wahabi ini. Kenapa mereka menuduh begitu? Karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Wa akhiran bini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.